Halo Penas, kembali lagi di channel saya. Channel memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, kita akan langsung to the point aja di sini. Di sini ada berita dari bulukumba.com ya, yang mana di sini keterangannya sukses jangkau Pi Network, tips lawan tantangan di era digital. Wow. Jadi apa maksudnya? Mari kita cari tahu. Oke, berita dari Jakarta, berita bulukumba.com. Pi Network, sebuah proyek cryptocurrency yang dirancang untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi menggunakan jaringan mereka sendiri tanpa ketergantungan pada jaringan yang sudah ada seperti Bitcoin atau Ethereum. Pi Network sangat baru dan masih dalam tahap pengembangan. Jadi sulit untuk memberikan kepastian tentang kesuksesannya di masa depan. Oke, kita lanjutkan. Namun, jika Anda ingin sukses dengan Pi Network, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan, yaitu bergabunglah dengan komunitas Pi Network yang aktif dan berpartisipasi dalam diskusi tentang perkembangan proyek tersebut. Anda dapat bergabung dengan forum resmi Pi Network atau bergabung dengan grup Telegram untuk berinteraksi dengan pengguna lain. Undang teman dan keluarga untuk bergabung dengan Pi Network. Dalam proyek ini, semakin banyak anggota dalam jaringan, semakin besar kesempatan untuk sukses di masa depan. Pelajari lebih lanjut tentang teknologi blockchain dan cryptocurrency secara umum. Semakin banyak Anda tahu tentang teknologi ini, semakin mudah bagi Anda untuk memahami proyek seperti Pi Network. Oke, kita lanjut ke sesi keduanya. Namun perlu diingat bahwa investasi cryptocurrency selalu memiliki resiko dan tidak ada jaminan kesuksesan. Pastikan Anda memahami resiko yang terlibat dan tidak menginvestasikan uang Anda. Uang yang ada tidak mampu kehilangan, gitu ya. Pi Network dinyatakan sebagai investasi. Itu hal besar, itu salah besar, ya. Dan tidak ada jaminan, itu salah besar ya. Salah besar. Pi Network tidak ada jaminan, itu kesalahan besar ya. Bitcoin tidak membangun hackathon ya. Dan untuk membentuk nilainya pun itu memerlukan sampai 10 tahun. Sedangkan Picoin itu membangun ekosistemnya, menarik berbagai perusahaan proyek ya. Itu gunanya apa? Gunanya untuk membentuk nilai dari Picoin ini, dan jelas arahnya, kegunaannya dari Picoin ini kemana ya. Kalau Bitcoin di masanya itu nggak jelas arahnya, kegunaannya, dan dia pun tidak membangun apa-apa sebagai sebagai jaminannya gitu ya, sebagai jaminannya. Jadi kalau untuk Pi Network ini kan sudah jelas. Kalau sudah open mainnet, arahnya kita membelikan atau menukar Picoin kita kemana, itu sudah tersedia di marketplace. Ya. Dan Pi Network pun cara penggunaannya tidak seperti Bitcoin. Tidak seperti cryptocurrency pada umumnya, yang mana Pi Network atau Picoin itu digunakan sebagai uang, sebagai alat bayar. Ingat ya, sebagai uang digital di dalam ekosistemnya, di lingkaran ekosistemnya. Ya, bukan menggantikan uang fiat di seluruh negara, tetapi sebagai alat bayar di dalam ekosistemnya. Dan untuk penukaran ke uang fiat pun di dalam ekosistemnya sudah ada pula yang namanya P-Bank, yang saya bahas juga di video kemarin ya. Jadi sudah jelas Pi Network ini proyek yang jelas ya. Kalau open mainnet, apakah itu akan terjadi? Itu 100% akan terjadi. Kalau tidak terjadi, saya tutup channel ya. Saya tutup channel kalau open mainnet itu nggak pernah terjadi ya.
open minded pasti terjadi, tetapi tergantung Anda, ya. Apakah Anda sabar? Apakah Anda siap sabar? Ya, itu tergantung Anda. Open minded pasti terjadi, tetapi itu kan keputusan dari core team. Di tanggal dan bulan kapan core team mau menentukan open minded ini terjadinya, ya. Kalau secara kegunaan dan tujuan Pi ini sudah jelas, ya, sebagai uang digital yang dipergunakan di dalam ekosistemnya, itu sudah jelas, ya. Yang permasalahannya, ya, ini yaitu sistem KYC, ya. Itulah yang juga diprioritaskan pihak core team untuk benar-benar menyempurnakan sistem KYC ini agar kedepannya pioner itu mudah, tidak susah lagi dalam melakukan KYC. Dan sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya juga bahwa laporan dari moderator ke depan itu bukan pioner yang menunggu KYC, tetapi sistem dari KYC itu sendirilah yang menunggu pioner untuk melakukan KYC, ya. Jadi kalian itu jangan salah kaprah, ya, jangan salah kaprah, karena sebenarnya KYC ini, maksudnya open minded ini tidaklah menunggu semua pioners lulus KYC. Tetapi yang diprioritaskan core team maksudnya ke KYC tersebut yaitu menyempurnakan, ya, sesempurna mungkin sistem KYC ini, ya, agar memudahkan pioners ke depannya, ya. Saat pendekatan open minded itu secara otomatis pioners akan mudah melakukan KYC, ya. Kalaupun sudah open minded, pioners akan mudah melakukan KYC. Karena apa? Karena sistem KYC atau KYC tersebutlah yang menunggu Anda, pioner, bukan Anda yang menunggu KYC. Anda bisa langsung melakukan KYC di aplikasi Pi Browser, ya. Itulah kemudahan yang akan Anda dapatkan ke depannya, ya. Dan bagi yang KYC-nya terpending, itu tentu akan ada kemudahan ke depannya. Kalau sudah yang namanya sistem KYC yang menunggu kita yang KYC-nya terpending pun akan bisa melakukan KYC ulang, ya. Jadi sebenarnya kita itu tidak perlu memaksa kehendak kita sendiri, ya, karena kita harus memberikan kesempatan kepada pihak core team, ya, karena pihak core team yang memiliki proyek ini, ya. Apakah Anda berharap Anda bisa menuai hasil dari proyek ini? Ya, kalau berharap ya ikuti aturan, ya, ikuti maunya core team, itu aja, ya. Tapi kalau Anda sudah ragu, ya jangan dipaksakan, ya, jangan dipaksakan. Karena udah ragu tapi kok masih maksain gitu, masih mining gitu, ya. Itu kan bikin malu seperti itu, ya, bikin malu, ya. Orang gila aja kalau dia nggak suka mungkin dia bakal menjauh, mungkin dia bakal menghindar dari apa yang dia tidak sukai itu. Masa Anda yang waras udah nggak yakin masih ikut mining gitu, ya. Berarti Anda lebih gila dari yang udah gila tadi dong, ya. Jadi ya semoga lah, ya, semuanya beres dan pioners yang terlanjur sakit hati karena KYC-nya terpending atau belum menerima undangan KYC, ya, segera mendapat undangan KYC, ya. Mungkin Anda bakal marah nih dengan apa yang saya katakan, tetapi saya di sini hanya mencoba mengedukasi Anda gitu, ya. Kalau Anda dewasa, pasti Anda tidak akan emosi lah. Setidaknya Anda akan menyadari, oh iya ya, salah saya. Kenapa saya berharap? Oke, maksud saya begini. Kenapa saya udah nggak yakin tapi kok saya masih mining? Ya itulah yang maksud saya harus dipikirkan, ya. Anda udah nggak yakin tapi kok masih mining gitu, ya. Ya seperti saya bilang tadi, mohon maaf. Orang gila aja kalau dia nggak suka sama pokoknya apa yang dia nggak suka pasti dia menjauhinya, ya. Pasti dia nggak bakal mendekati hal tersebut. Ya Anda yang waras kok udah
udah nggak yakin, udah nggak percaya, tapi masih maksain untuk ikut mining, ya berarti Anda lebih gila dari yang sudah gila, ya kan? Jadi sahabat Pioneers, sabar saja ya, percayakan pada core team. Kalau Anda masih berharap mendapatkan hasil dari proyek ini, ya sabar dan sabar. Itu saja jalan satu-satunya ya. Saya sebagai konten kreator atau pembawa berita terkait Pi Network, ya bisa apa ya, saya bukan core team. Saya di sini hanya menyampaikan berdasarkan apa yang terjadi dan informasi-informasi yang berdasar dari proyek Pi Network langsung ya, bukan asal kasih perkiraan atau apa segala macamnya, enggak. Saya berdasarkan yang memang itulah instruksi dari core team ya. Untuk kita sebagai Pioneers, kita harus tetap sabar dan ikuti saja ikuti saja apa yang ingin dilakukan core team ya, kalau kita masih berharap ingin mendapat hasil di Pi Network. Oke, jadi mungkin ini saja ya yang bisa saya informasikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.